Kabar kurang mengenakan datang dari China karena beberapa wilayah di China ini dikabarkan sedang dalam kondisi gelap gulita alias blackout karena membatasi penggunaan listrik yang diduga ini terjadi akibat China sedang kekurangan batu bara. Karena selama ini memang batu bara masih jadi sumber energi yang diandalkan ya oleh China, walaupun kedepannya sudah ada rencana nih untuk China menggunakan energi terbarukan yang lainnya. Nah, bagaimana bisa sih kok negara seperti China, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, itu kekurangan batu bara, dan siapa sangka nih ternyata kondisi listrik China yang sedang padam ini justru membuat batu bara RI semakin membara. Kita akan bahas bersama kondisi China yang sedang kekurangan batu bara ini tentu masih terkait nih dengan hubungan antara China dan Australia yang saat ini memang sedang memanas. Kenapa? Karena China selama ini menjadi pembeli terbesar kedua komoditas batu bara thermal Australia yang merupakan jenis batu bara yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Dan bukan cuma batu bara sebetulnya, karena secara keseluruhan China ini adalah pangsa ekspor terbesar bagi produk-produk Australia. Jadi hubungan dagang kedua negara ini harusnya sangat dekat, sangat mesra. Tapi sayangnya hubungan keduanya itu justru retak, khususnya setelah pada tahun lalu itu Australia mendukung penyelidikan internasional terhadap penanganan pandemi COVID-19 di China. Alhasil gitu ya, untuk balasannya China pasti nggak tinggal diam dong. Ada hal yang dilakukan untuk memukul Australia, yaitu mulai dari mengenakan bea impor yang tinggi, kemudian juga melakukan boykot produk Australia, sampai melarang impor berbagai produk Australia, mulai dari wine, kapas, kayu, dan yang lain. Dan yang pastinya termasuk juga melarang impor batu bara dari Australia. Sebetulnya nih tahun lalu memang China juga sudah memberitahu ke pembangkit-pembangkit listriknya untuk membatasi jumlah impor batu bara dari negara lain. Tujuannya adalah untuk membatasi harganya. Tapi kemudian pembatasannya udah dicabut nih sebenarnya, kecuali untuk satu negara, yaitu Australia tetap berlaku karena masih kesal mungkin ya dengan perlakuan Australia ke China tadi. Ini yang membuat akhirnya ekspor batu bara Australia ke China itu nyungsep, karena ada data dari Reuters yang melaporkan bahwa pada bulan Oktober 2020 kemarin ekspor batu bara Australia ke China itu merosotnya sampai 70-an%. Jadi nggak main-main ya. Itu per Oktober 2020 kalau dibandingkan dengan Juni 2020. Berarti hanya dalam sekitar 5 bulan saja turunnya sampai 70-an%. Jadi wajar saja nih kalau sekarang kondisinya China kekurangan pasokan batu bara. Karena tadi hubungan antara China dan Australia dekat banget, khususnya batu bara. Sesuai hukum supply dan demand atau pasokan dan permintaan, ketika supply atau pasokannya menipis, otomatis kan harga batu baranya itu juga akan naik gitu ya. Dan bukan cuma harga batu bara di China aja nih yang naik, harga batu bara acuannya secara global itu juga akhirnya menembus rekor pada akhir tahun 2020 kemarin. Tapi pertanyaannya nih, apakah memang konflik antara China dan Australia ini yang kemudian membuat pasokannya berkurang batu baranya akhirnya juga berujung kepada pemadaman listrik di beberapa wilayah di China? Ada laporan dari Wood Mackenzie yang mengatakan bahwa penjatahan pasokan listrik itu sudah dimulai di beberapa wilayah di China, misalnya di provinsi Hunan dan Zhejiang ya, karena persediaan batu baranya tadi sudah mulai menipis. Selain itu ada juga sebuah artikel online yang juga mencantumkan sudah ada jadwal pemadaman bergilir dari perusahaan listrik Shanghai State Grid ini untuk beberapa bagian atau wilayah di Shanghai pada tanggal 22 Desember lalu. Sementara itu menurut laporan South China Morning Post pekan lalu itu mengatakan bahwa beberapa kota terutama di bagian China Selatan itu juga telah memberlakukan batasan penggunaan listrik khususnya untuk pabrik-pabrik sejak pertengahan Desember juga. Misalnya di salah satu wilayahnya Shenzhen ya. Nah, menurut beberapa ekonom nih, pemadaman listrik ini tuh menunjukkan apa sih sebetulnya? Ini menunjukkan bahwa China kok sebegitu bersedianya gitu ya, bersusah payah hanya untuk memukul atau merugikan Australia. Itu menurut pendapat para ekonom. Tapi kalau menurut otoritas China-nya sendiri, pemadaman ini ternyata tidak ada kaitannya sama sekali dengan konflik antara China dan Australia. Justru sebaliknya menurut otoritas China ini, pembatasan listrik, kemudian ada juga pemadaman mungkin di beberapa wilayah itu dilakukan karena tingginya angka permintaan listriknya dan pemeliharaan secara rutin. Jadi kalau mengacu data Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional nih, China memang sudah menggunakan listrik kira-kira 11% lebih banyak
dibandingkan tahun 2019 lalu pada Desember 2020. Nah, jadi ada perbedaan pendapat gitu ya antara otoritas China dan pendapat para ekonom. Nah, kondisi China yang sedang membatasi listriknya ini dan karena kekurangan pasokan batu bara juga ternyata justru menguntungkan nih bagi kita atau bagi Indonesia ya. Karena selama ini batu bara merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Jadi ketika tadi ekspor batu bara ada Australia ke China itu merosot, disitulah Indonesia bisa menggantikan posisi Australia sebagai pengekspor batubara ke China. Sejauh ini kalau melihat data dari Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia atau APBI, ekspor batubara Indonesia ke China itu biasanya setiap tahunnya meningkat sekitar 13%-an biasanya. Tapi karena pandemi dari tahun 2020 kemarin, aktivitas ekonomi itu kan terhambat, kemudian kebutuhan listrik khususnya pabrik-pabrik apalagi di China waktu awal-awal ada pandemi itu akan berkurang, akhirnya impor batu bara China dari Indonesia juga tergerus. Kita lihat ya datanya dari Refinitiv ini dari Januari sampai Oktober 2020 impor batu bara China dari Indonesia itu turun sampai 24,5%, hanya menjadi 86,88 juta ton ya. Tapi ada kabar baiknya juga nih karena tadi melihat permintaannya sedang turun gitu ya, ekspornya atau impor dari Indonesia ke China itu sedang turun. Akhirnya pada November kemarin China sudah menandatangani MOU atau kesepakatan dengan pengusaha batubara di Indonesia. Jadi China akan membeli batu bara termal dari Indonesia senilai 1,46 miliar dolar atau sekitar 20 triliunan rupiah ya. Dan ini perjanjiannya berlangsung kurang lebih selama 3 tahun ke depan. Bahkan ini diprediksi akan terus bertambah dan targetnya totalnya tahun ini 2021 ya, ekspor dari Indonesia ke China untuk batu bara itu bisa sampai 200 juta ton. Jadi kalau dibandingkan angkanya dengan realisasi Januari sampai Oktober 2020 saja naiknya sampai 2 kali lipat. Jadi sebanyak itu targetnya, seambisius itu ya. Nah, penandatangan kesepakatan tersebut kemudian ditambah juga ekonomi China sekarang sudah mulai berjalan lagi gitu ya, karena pandemi sudah mulai bisa teratasi di China sehingga permintaan listrik naik, akhirnya juga membuat harga batu bara acuan atau HBA di bulan Januari ini meroket ke level 75,84 dolar per ton atau naik sekitar 27% dibandingkan Desember 2020 atau month to month. Nah, pergerakan harga batubara ini akhirnya juga akan mempengaruhi emiten yang bergerak di sektor batubara. Kita lihat ya. Jadi kalau berkaca dari pergerakan harga batubara secara global, jadi di acuan Newcastle-nya itu sudah naik sebetulnya dari pertengahan Oktober. Jadi bisa dilihat dalam kurang lebih Oktober, November, Desember berarti 3 bulan terakhir seperti apa sih sebetulnya pergerakan emiten-emiten yang bergerak di sektor batubara. Seluruhnya ini mengalami peningkatan ya. Yang paling besar itu ada Indika Energy, dia meningkatnya sampai 74,59% dalam 3 bulan saja. Kemudian juga 60,55% untuk Indo Tambang Raya Mega atau ITMG. Untuk PTBA naiknya sampai 34,67% dan Adaro Energy naik 20,61%. Nah, hari ini per tanggal 6 Juni 2021 memang sedang turun nih, semuanya juga kompak turun karena harga batu baranya juga sedang mengalami koreksi yang cukup tajam ya. Per tanggal 5 Januari itu kurang lebih mengalami koreksi harga batu bara sampai 3%-an. Jadi memang cukup tajam setelah rally-nya cukup panjang dari Oktober kemarin. Ini bisa dikatakan koreksi sehat saja, tetapi investor juga merespon negatif terhadap saham-saham emiten batu bara sehingga kita lihat ITMG terkoreksi 3,49%, kemudian Indika Energy juga terkoreksi 4,44%, kemudian Bukit Asam PTBA juga terkoreksi 3,25% dan Adaro Energy terkoreksi 3,51%. Tapi dalam jangka panjang pergerakan saham emiten-emiten batubara ini juga akan tergantung pastinya dengan prospek harga batubara ke depannya yang diprediksi ini juga akan masih meningkat di tahun 2021 ya, karena permintaan batubaranya juga seiring dengan pemulihan ekonomi. Kita berharap juga di Indonesia dan di seluruh dunia itu sudah mulai pulih karena adanya vaksinasi sehingga permintaan batubaranya ini juga kembali meningkat. Ada data juga dari IEA atau Badan Energi Internasional yang mengatakan di tahun 2021 ini kemungkinan permintaan batubara itu akan naik sekitar 2,6% ya. Jadi
harga batu bara, tentu saja kalau permintaannya naik juga diharapkan atau ditargetkan bisa kembali naik. Itu juga nanti akan mempengaruhi harga dari emiten-emiten batu bara. Dan demikianlah bagaimana listrik China padam akhirnya membuat batu bara RI kian membara. Kita harus mengambil peluang tentu saja ya, di mana ada kesempatan di situ ada peluang untuk bisa menggairahkan batu bara kita.